fi'il. Kalau dalam bahasa Indonesia, fi'il itu seringkali dipakai istilah kata kerja. Kata kerja. Kata kerja berarti berkaitan dengan waktu. Waktu kan ada 3. Waktu akan datang, waktu sekarang, waktu yang sudah lampau. 3. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Salam santri hebat, salam pesantren inovatif. Hai adik-adik, bagaimana? Siap kembali mengikuti metode cepat dan menyenangkan dalam belajar membaca kitab, yaitu metode Superjet. Baik adik-adik, kalian bagaimana tugasnya di episode kemarin tentang isim? Sudah? Kalau bisa semua metode isim berarti isim sudah dikuasai, walaupun tidak total, minimal ya sudah separuh lebih. Karena dalam kitab belajar ini hanya 3 yang dipelajari, 2, tapi yang 1 itu cukup diketahui, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sedangkan huruf itu hanya cukup diingat dan dihafal pakai lagu-lagu seperti yang episode kemarin itu, episode sebelumnya. Kalau isim yang sudah ini, yang sudah PR-nya sekarang tinggal 1. Sebentar lagi sudah bisa, yaitu tentang fi'il. Jadi sekarang kita fokus membahas tentang fi'il adik-adik, fi'il. Kalau dalam bahasa Indonesia, fi'il itu seringkali dipakai istilah kata kerja. Kata kerja. Kata kerja berarti berkaitan dengan waktu. Waktu kan ada 3. Waktu akan datang, waktu sekarang, waktu yang sudah lampau. 3. Bekerja juga begitu, berkaitan dengan 3. Beda dengan isim. Kalau isim kan tidak ada kaitannya dengan waktu. Seperti kemarin buku, sepeda motor, kacamata, pulpen tidak ada waktunya. Tapi kalau bekerja kan ada waktunya. Seperti apa? Belajar. Kapan belajarnya? Apa sudah belajar? Apa sedang belajar? Atau akan belajar? 3. Pasti melekat 3 itu. Makan. Makannya pasti sedang makan, apa sudah makan, atau akan makan. Jadi fi'il ini berkaitan dengan 3 waktu. Karena waktunya 3 itu, adik-adik sekalian, maka fi'il juga dibagi 3. Dibagi 3. Yaitu, oh ya, silakan dilihat di tayangan layar itu ya. Jadi ada 3 adik-adik, yaitu fi'il, madi, mudhari, dan amar. Ulang, yang pertama itu madi, yang kedua mudhari, yang ketiga amar. Lihat di layar itu ya. Yang madi itu pekerjaan yang sudah. Madi berkaitan pekerjaan yang sudah terjadi. Di layar ada, tinggal baca. Madi berarti sudah terjadi. Kalau makan, fi'il madi berarti sudah makan. Kalau tidur, fi'il madi berarti sudah tidur. Kalau fi'il mudhari'nya berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dan akan. Jadi mengandung 2 waktu mudhari' itu. Sedang terjadi dan akan terjadi. Tinggal pilih
Caranya gimana untuk membedakan dua ini? Ya, kita melihat seperti kebiasaan yang sudah sebelumnya, melihat siakul kalam atau konteks kalimat. Kalau kalimatnya itu memerlukan kayaknya ini menjurus kepada waktu sedang terjadi, ya berarti sedang, fi'il mudhari'nya sedang terjadi. Tapi kalau ini konteks kalimat siakul kalamnya menunjukkan peristiwa yang akan terjadi, ya berarti akan. Jadi fi'il mudhari' mengandung dua arti, dua waktu, waktu sedang dan waktu yang akan. Sedangkan yang terakhir, adik-adik sekalian, yaitu fi'il amar. Amar itu menyuruh. Karena menyuruh, pasti waktunya sudah apa belum? Kalau menyuruh ya pasti belum. Jadi hanya satu waktu saja untuk amar. Beda dengan mudhari' tadi, fi'il amar itu belum terjadi. Seperti saya menyuruh anak saya, ayo tulis. Berarti kan dia belum nulis. Adik menyuruh temannya, ayo saya antarkan ke sekolah. Berarti kan belum berangkat ke sekolah. Nah, berarti fi'il amar itu untuk pekerjaan yang belum terjadi. Itulah 3 fi'il dalam bahasa Arab. Ulang, fi'il pertama madi. Madi berkaitan dengan waktu yang sudah terjadi. Yang kedua yaitu mudhari'. Mudhari' mengandung dua waktu, sedang terjadi dan akan terjadi. Yang terakhir yaitu fi'il amar. Fi'il amar ya berkaitan dengan perintah untuk pekerjaan yang akan terjadi. Belum terjadi dan akan terjadi, makanya fi'il amar. Baik adik-adik, sudah selesai. Itulah apa keterangan tentang fi'il yang ada 3. Sekarang masuk kepada fi'il. Itu lihat buku kitab tasrif. Nah, yang ini, kitab tasrif yang ini silahkan dilihat. Itu yang fi'il hanya ada 3. Hanya ada 3. Yang mana yang fi'il? Lihat yang paling atas. Yang fi'il madi, itu yang paling depan itu fi'il madi. Fa'ala. Fi'il madi. Artinya kalau fa'ala artinya bekerja. Fa'ala berarti kalau madi kan sudah. Berarti fa'ala sudah bekerja. Yang fi'il yang kedua yaitu yaf'ulu. Yaf'ulu itu fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' berarti sedang bekerja atau akan bekerja. Yang terakhir fi'il amar yaitu yang berapa itu? Keempat. Kolom keempat itu sebelum akhir, 4 sebelum akhir. Uf'ul. Uf'ul itu fi'il amar. Artinya bekerjalah kamu. Bekerjalah. Bekerjalah itu menyuruh untuk pekerjaan yang belum dilakukan. Dengan cara mengikuti pola 3 itu atau wazan istilahnya, kalian bisa sendiri membuat. Sebagai contoh di bawahnya nasoroh, menolong. Fi'il madi ikut wazan fa'alah. Ikut yaf'ulu mudhari'nya ya yaf'ulu yansur. Amarnya uf'ul unsur. Udah kan? Ikut fa'ala yaf'ulu uf'ul. Contohnya lagi paling bawah amalah. Amalah itu kan lurus dengan fa'alah yang atas. Berarti mudhari'nya yaf'ulu ya'mulu. Ya'mulu. Amarnya uf'ul umul. Gimana adik bisa ya? Contoh satu kali lagi. Contoh bawahnya fa'ala yaf'iluh. Contohnya dorobah. Dorobah. Fi'il mudhari'nya dorobah. Fi'il madinya dorobah. Mudhari'nya yadribuh. Yadribuh. Amarnya
if'il berarti idrib. If'il, idrib. Begitu adik-adik contoh tentang perubahan dari madi menjadi mudhari menjadi amar. Perubahannya yang secara persis, secara teori, nanti pasti akan kakak sampaikan satu persatu. Bagaimana dari madi menjadi mudhari, bagaimana dari mudhari menjadi amar. Atau dibalik, diketahui amar, dirubah jadi mudhari. Diketahui mudhari, dirubah jadi madi. Itu nanti per episode akan diterangkan secara khusus. Madi bagaimana, mudhari bagaimana, amar bagaimana. Sekarang secara global, secara keseluruhan akan dibahas secara keseluruhan dulu. Perubahan madi, mudhari, amar, adik-adik. Contohnya sudah tadi, sekarang sudah selesai pembahasan tentang tiga jenis fi'il ini. Demikian mudah dan gampangnya. Seperti biasa, supaya tambah paham, sekarang diakhiri dengan tugas. Tugas. Gimana cara tugasnya? Adik-adik tidak usah melihat di kitab, baik kitab Sulam Safinah maupun di Al-Quran. Tidak usah. Caranya melihat di kamus. Di kamus. Karena kamus itu rata-rata isinya fi'il madi semua. Fi'il madi semua. Cari fi'il madi di kamus, kemudian adik rubah menjadi fi'il mudhari, kemudian dirubah menjadi fi'il amar. Contohnya di kamus ketemu kata misalnya katabah, menulis. Katabah kan sama dengan fa'alah. Berarti diikutkan yaf'ulu. Yaf'ulu berarti katabah menjadi yaktubu. Gimana? Sulit? Tidak, mudah. Yaf'ulu. Terakhir fi'il amarnya uf'ul. Yaktubu uf'ul berarti uktub uf'ul. Nah, jadi adik-adik mencari di kamus. Berapa carinya? Cari di kamus karena di kamus 5 saja. Cari kamus 5 fi'il madi di kamus. Ada banyak itu, bukan hanya 5, ratusan, ribuan di kamus. Cari di kamus fi'il madi, kemudian dirubah jadi fi'il mudhari, dirubah jadi fi'il amar. Itu adik-adik sudah selesai. Sedemikian cepat dan mudahnya kita belajar fi'il itu. Ya, asal walaupun paham dari keterangan ini, jangan lupa tugasnya dikerjakan lewat kamus. Nanti supaya lebih faham dan mengerti, satu persatu akan kakak terangkan apa fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Sekarang secara global, secara garis besar, keterangan semuanya. Begitu adik-adik, saya kira sudah cukup keterangan tentang 3 fi'il, 3 kata kerja di dalam bahasa Arab. Fi'il ya. Begitu adik-adik, sudah saya kira cukup. Terima kasih sudah mau bergabung dan belajar bersama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.